Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan kelanjutan dari yang sudah-sudah, yaitu manajemen diri bagian kelima yang berisi tentang latihan untuk bersyukur. Syukur dan sabar merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan lagi. Dua itu saling bergandengan. Untuk kesempatan ini mari kita mulai untuk presentasi tentang syukur. Untuk mengetahui pentingnya syukur dapat dipelajari dan digali dari Al-Quran dan hadis serta kejadian-kejadian kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita bacakan surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian selain itu kita juga disuruh untuk berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu bersyukur. Petunjuk dalam ayatnya berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan ibu bapakku. Nah, dari ayat ini memang kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan syukur itu. Ini Rasulullah juga bersabda tentang itu. Kita bacakan. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jika Allah mengabulkan doa dan memberi kekuatan hati untuk selalu memuji serta mensyukurinya, ketahuilah itu adalah nikmat yang harus juga disyukuri. Karena kalau kita sudah diberi kemampuan untuk bisa bersyukur, itu suatu nikmat juga yang harus kita syukuri. Demikianlah. Terus kemudian kita harus tahu bahwa manfaat dari syukur akan kembali ke kita sendiri. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi pada surat Ibrahim, kan dikatakan kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan bertambah. Kalau kita tidak bersyukur, mengkufuri nikmat, maka siksa Allah akan pedih. Itulah kira-kira yang dapat kita gali dari surat yang ada di Al-Quran dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita
merenungi nikmat Allah yang tidak terhingga, mulai dari nikmat iman, Islam, rezeki, kesehatan, lingkungan, ilmu, dan lain sebagainya, kita harus merenungi itu. Karena dengan merenungi nikmat-nikmat itu, maka kita bisa membayangkan betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu tidak bisa dihitung. Sangat besar sekali. Dalam bahasa matematika itu ditulis dengan kode tak terhingga. Tidak bisa dihitung. Dan kita untuk menggali atau menerapkan dalam hati kita bahwa sejauh mana kita harus bersyukur. Kita coba ingat ketika masa anak-anak, perhatikan bayi yang baru lahir, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian renungkanlah nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Terawat hingga bisa mencapai usia sampai sekarang ini. Dari kecil kita dibesarkan tanpa kurang suatu apa. Kemudian anak-anak menjadi remaja, dewasa sampai sekarang ini. Tanpa kurang apapun. Itu suatu kenikmatan yang sulit dinilai dengan kata-kata. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nikmat Allah itu sekali lagi tak terhingga. Jadi segala kenikmatan itu tidak terkecuali datangnya dari Allah yang jumlahnya nggak bisa kita hitung. Nah, bagaimana kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu? Nah, kita di sini digambarkan ada sebuah sketsa di mana dalam sketsa itu melukiskan ada 4 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dalam hati dan pikiran kita. Kemudian selain dalam hati, diucapkan dengan lisan. Kemudian selain dalam hati, lisan, dan dengan perbuatan. Kemudian selanjutnya dengan cara menjaga nikmat yang telah didapat, jangan sampai dirusakkan. Jadi kalau misalkan kita diberi nikmat mata, diberi nikmat tangan, kaki, bisa berjalan, dan lain sebagainya, ya harus kita jaga, kita pelihara, jangan sampai nikmat itu rusak atau cedera dan lain sebagainya. Kita diberi sebuah kenikmatan sungai ataupun hutan, itu harus kita jaga kelestariannya, kita jaga kebersihannya. Itu adalah sebuah cara untuk bersyukur kepada Allah. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari bersyukur dengan kalbu atau hati dan pikiran. Agar hati kita menghayati apa arti syukur, hendaknya menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggali kajian perbandingan nikmat. Dalam bahasa kerennya benchmarking. Jadi nikmat kita coba bandingkan dengan orang atau makhluk yang lainnya. Bagaimana? Kemudian kita juga melakukan beberapa latihan agar selalu mengingat Allah. Jadi ada 2, mengkaji dan latihan. Maka kita akan menghayati sebuah syukur yang akan kita lakukan tiap hari. Mari kita coba gali bagaimana perbandingan nikmat yang kita dapati. Memperbandingkan nikmat diri
Satu, mengingat nasihat Rasulullah yang bunyinya sebagai berikut. Lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, sebab hal itu akan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Terus kemudian biasakan kita membaca kisah-kisah para nabi, sahabat, tabi'in, atau ulama lainnya untuk mengambil suri teladan dan membandingkan dengan kehidupan kita. Jadi yang ke bawah kita coba bandingkan dengan yang mendapat kenikmatan di bawah kita. Yang ke atas kita coba bagaimana orang-orang yang mensyukuri nikmat itu dengan sangat baiknya, seperti nabi, sahabat, dan lain sebagainya. Kita di situ akan merasa sangat menghayati bagaimana pentingnya bersyukur. Dari kajian 2 itu nantinya tentu akan memberi sebuah kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, Allah masih memberikan kenikmatan pada kita yang wajib disyukuri. Dengan kita melihat ke bawah, sekalipun kita nikmatnya misalkan dikurangi, diturunkan, dan lain sebagainya, itu toh masih banyak sekali yang kita dapat. Oke, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini ada sebuah rumah yang riat sekali. Nah, orang ini mengatakan, aku masih untung sekalipun masih nyicil rumahku ya. Nah, tapi rumahku lebih baik dari rumah ini. Jadi dia bandingkan dia dengan rumah itu yang dia punyai, masih lebih baik punyanya dia. Nyicil nggak apa-apa sih, nanti lunas sendiri. Kita dilihat dari yang lebih bawah. Kemudian ini coba kita lihat, ini anak-anak SMA ini pada naik mobil bersama-sama, berdesak-desakan, tapi ketawa-ketawa aja, seneng aja dia. Asik rame-rame naik mobil daripada jalan kaki. Dia bandingkan sama yang jalan kaki, sekalipun desak-desakan tapi masih nikmat dia. Nah, ini kita coba lihat ilustrasi ini. Sekalipun butut motor kita itu masih diberi motor daripada teman kita kebanyakan pakai sepeda ontel. Capek dia. Masih berpikiran positif. Oke, nah ini yang pakai sepeda ontel juga ngomongnya begini, sekalipun butut kita masih diberi sepeda ontel daripada teman kita kebanyakan jalan kaki, capek. Waduh, dia hanya sekedar punya sepeda ontel tapi disyukuri benar-benar. Dia merasa lebih nikmat ketimbang orang yang pada jalan kaki. Ini dia. Di bawahnya lagi, sekalipun bongkok, saya masih bisa berjalan. Daripada teman kita stroke, nggak bisa berdiri. Sakit ya. Sekalipun jalan sudah susah, dia masih bilang nikmat juga itu. Nah ini orang yang stroke sakit, dia masih ngomong juga. Kita masih diberi umur panjang walaupun susah berjalan. Kita masih bisa bertobat. Daripada teman kita sudah dipanggil. Jadi sudah meninggal, gak bisa bertobat lagi. Masih untung saya. Nah begitulah kalau mensyukuri segala sesuatu. Nah ini yang B, kemudian kelanjutannya. Melakukan latihan pembiasaan hati dan perasaan. Begini, ketahuilah
bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersyukur kepada Allah. Ini kita gali dari dialog beliau. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana Adam pandai mensyukuri nikmat-Mu? Kau jadikan dia dengan kekuasaanmu, lalu Engkau berinya roh, ditempatkan di surga, hingga para malaikat patuh ketika Engkau perintahkan sujud kepadanya." Allah menjawab, "Wahai Musa, ia mengerti bahwa semuanya itu dariku." Lalu dia memujiku. Itulah bentuk syukurnya padaku. Nah, Nabi Adam mensyukurinya dengan cara dia benar-benar menghayati bahwa semua yang diberikan itu datangnya dari Allah. Maka kita harus meniru, melatih diri. Biasakanlah dan latihlah menanamkan dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Tanamkan dalam hati, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Oke, kemudian ini lagi saya bacakan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu?" Allah menjawab, "Berzikirlah, ingatlah engkau selalu padaku. Jangan engkau lalai atau melupakan dalam mengingatku." Jadi bersyukur itu bisa diekspresikan dengan, maksud kami dilakukan dengan cara mengingat, selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia kesimpulannya. Allah memberikan nikmat kepada kita yang jumlahnya tak terhingga. Maka kita wajib selalu mengingat dalam hati dan mensyukurinya. Jangan sampai kita menjadi kufur nikmat, hati kita merasa bukan pemberian dari Allah. Itu suatu hal yang sangat keliru. Jadi kita harus selalu tertanam dalam hati kita, semua nikmat datangnya dari Allah. Kemudian kita semoga dapat mengerti yang dimaksud dengan bersyukur dalam hati. Oke, yang kedua, bagaimana caranya bersyukur dengan lisan dan berbicara. Caranya bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil suri teladan positifnya ya. Tapi kadang-kadang ini suka diledek orang. Oke lah, kita bacakan ini ya. Kebiasaan positif orang Jawa yang sering diledek orang, ini perlu kita ikuti juga dan kita coba menggali ini. Ini. Orang Jawa tuh ya, bila jatuh berucap untung jatuh, tidak kejungkir, alhamdulillah. Bila kehilangan 100, berucap masih untung, hanya 100, tidak 200, alhamdulillah. Kehilangan aja masih bilang untung. Terus, bila terlambat, berucap untung hanya terlambat, daripada tidak ikut sama sekali, alhamdulillah. Begitulah, segala sesuatu dia pandang positif. Terus, alangkah bahagianya teman kita, meskipun kurang mampu tetapi tidak pernah mengeluh, selalu mengucap alhamdulillah. Nah, hal-hal seperti ini
harus kita contoh dan kita coba lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Alhamdulillah, untung cuma kepleset saja. Seandainya ada mobil lewat, mati aku. Kepleset aja, jatuh motornya aja, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu, sekalipun dalam keadaan sempit pun, kita tetap bersyukur pada Allah. Karena Dialah yang memberi itu. Nah, ini coba kita lihat suasana dua adik kakak ini ya. Hujan rintik-rintik menyenangkan sekali, katanya dia. Alhamdulillah, senang ya Mas. Sekalipun hujan, kalau kita mah waduh, kehujannya ya susah. Kalau dia bilangnya nikmatin. Nah, ini apa lagi? Dia tidak punya motor, nggak punya mobil, sepeda pun nggak dapat. Bagaimana cara menyenangkan anaknya? Dipanggul dengan sebatang bambu sambil didoain, semoga Allah memberkahimu untuk menjadi anak saleh. Alhamdulillah, senang ya nak. Ketawa lagi anak-anaknya ini, senang lagi. Itu suatu apa itu namanya, rasa bersyukur yang cukup bagus. Apapun yang diberi, dia terima dengan senang dan bersyukur. Semoga dapat mengerti syukur dengan ucapan tadi. Kita selalu, apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Nah, ini yang ketiga, itu bersyukur dengan perbuatan dan gerakan. Bersyukur dengan perbuatan atau gerakan. Nah, ini bersyukur berterima kasih pada Allah dengan cara salat. Nah, itu mudah sekali kita pahami. Dengan salat, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kemudian ibu ini bersyukur dengan bekerja keras dia. Nah, ini ayat Al-Quran mengatakan sebagai berikut, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Nah, Daud alaihissalam itu ketika mau memberi nafkah kepada keluarganya itu dengan kerja sendiri. Dia akan terkenal sebagai pandai besi, bisa membuat baju besi untuk perang itu. Dia mengerjakan itu, membuat itu, dijual. Nah, itu yang digunakan untuk makan dia dan keluarganya. Walaupun Daud alaihissalam itu seorang raja. Kalau dia cuma perintah, mana uang untuk saya, itu kan sebetulnya bisa itu, tapi nggak mau dia. Itulah sebuah contoh bahwa untuk makan sendiri dia bekerja untuk menghidupi dia dan keluarganya. Oke, ini bersyukur dengan rajin bekerja, ditanam dengan baik sayur-sayuran ini. Nah, ibu ini bersyukur dengan menjalankan tugas keluarga. Dia memasak, dia membersihkan padi dari ini beras ya, dari kotoran-kotoran. Dia menjalankan tugas-tugas ibu rumah tangga. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Semoga dapat dimengerti
syukur dengan perbuatan. Seperti itulah. Nah ini keempat, bersyukur dengan melakukan perawatan nikmat yang telah diberikan dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi kalau kita sudah diberi sesuatu, apa sajalah pemberian Allah itu harus kita rawat. Jangan sampai berbuat kerusakan dan menyia-nyiakan itu semuanya. Kita rawat, kita jaga agar baik, dan kalau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik. Ini ilustrasinya. Ini seorang ibu, aku merawat pemberian Allah ini. Indah sekali bunga-bunga ini. Jadi bunganya disiram, diberi pupuk, ya dirawat. Itu salah satu bentuk syukur mereka. Bapak ini, dengan nama Allah, aku rawat agar tambah subur. Begitulah. Nah ini dia, kerja bakti, rame-rame merawat sungai supaya sungainya bersih, tidak tercemar. Jadi aku rawat sungai ini agar bersih dan indah, karena sungai ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengerti syukur dengan cara merawat nikmat yang telah diberikan. Gitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Cukup sekian dulu, nanti kita bisa berlanjut dengan presentasi yang lain. Tentunya sambungan ini presentasinya berjudul bertahan menghadapi cobaan, nanti dalam seri yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.